Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Putrasida dari kelas 10 MPLB 3 yang akan menjelaskan tentang perkembangan kerajaan Islam di Nusa Tenggara. Diperkirakan sejak abad ke-16 Islam hadir di daerah Nusa Tenggara di Lombok. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Prapen, putranya Sunan Giri. Kemungkinan masuknya Islam ke Sumbawa ini dengan melalui Sulawesi, yaitu dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai dengan 1550. Kemudian berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah Kerajaan Selaparang. Kerajaan Selaparang adalah salah satu kerajaan yang pernah ada di Pulau Lombok. Pusat kerajaan ini pada masa lampau berada di Selaparang. Sering pula diucapkan dengan Seleparang, yang saat ini kurang lebih berada di desa Selaparang, kecamatan Suela, Lombok Timur. Minim sekali yang dapat diketahui tentang sejarah kerajaan Selaparang, terutama sekali tentang awal mula berdirinya. Namun tentu saja dapat beberapa sumber objektif yang cukup dipercaya. Salah satunya adalah kisah yang tercatat di dalam lontar yang menyebutkan bahwa berdirinya kerajaan Selaparang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sejarah masuknya atau proses penyebaran agama Islam di Pulau Lombok. Selaparang merupakan pusat kerajaan Islam Lombok. Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Pada masa itu, Selaparang mengalami zaman kemasan, memegang, dan lain-lain. Konon Sunan Prapen meneruskan dakwahnya dari Lombok terus ke Sumbawa. Selaparang juga mengembangkan hubungan antara kerajaan Goa dan kerajaan Lombok dierat dengan cara pernikahan seperti Pemban Selaparang, Pemban Penjanggik, dan Pemban Parwa. Kerajaan Selaparang tergolong kerajaan yang tangguh, baik di darat maupun di laut. Laskar lautnya telah berhasil mengusir Belanda yang hendak memasuki wilayah tersebut sekitar tahun 1660 sampai dengan 1668 Masehi. Namun demikian, kerajaan Selaparang harus merelakan salah satu wilayahnya dikuasai Belanda, yakni Pulau Sumbawa, karena telah dahulu direbut sebelum terjadinya peperangan laut. Di samping itu, Laskar Lautnya pernah pula mematahkan serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Gelgel di Bali. Selaparang pernah 2 kali terlibat dalam pertempuran sengit melawan kerajaan Gelgel, yakni sekitar tahun 1616 dan 1624 Masehi. Akan tetapi keduanya dapat ditumpas habis dan tentara Gelgel dapat dilawan dalam jumlah yang cukup besar pula. Disebutkan bahwa seorang raja muda bernama Sri Dadelanata dilantik dengan gelar Dewa Meraja di Sumbawa Barat karena saat itu 1630 Masehi daerah ini juga masih termasuk ke dalam wilayah kekuasaan kerajaan Selaparang. Kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya, yaitu sekitar tanggal 30 November 1648 Masehi. Putra mahkota Selaparang bernama Pangeran Pemayaman dengan gelar Pemban Aji Komala dilantik di Sumbawa menjadi Sultan Selaparang yang memerintah seluruh wilayah Pulau Lombok dan Sumbawa. Setelah terjadinya perjanjian Bongayana pada tanggal 18 November 1667, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusa Tenggara mengalami tekanan dari VOC. Dengan keadaan tersebut, maka pusat kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa pada tahun 1673. Titik tujuan memindahkan kerajaan tersebut adalah untuk mempertahankan kedaulatan kerajaan-kerajaan Islam di pulau tersebut dengan dukungan pengaruh kekuasaan Goa. Alasan kerajaan Lombok dipindahkan ke Sumbawa adalah karena Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintah di Selaparang. Di samping itu juga mengingat adanya ancaman dan serangan dari VOC yang terjadi terus-menerus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.